Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu seni patung. Mata pelajaran seni budaya kelas 9 semester 1. Baiklah, kita langsung saja ke materi ya. Oke, yang pertama ada pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang seni patung diantaranya: yang pertama, dari Mike Susanto, tahun 2011, halaman 296. Seni patung adalah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti memotong dan menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Yang kedua, ada pendapat dari Sunarso dan Suroto, tahun 1996, halaman 6, yaitu seni patung adalah sebuah karya dalam bentuk meruang. Dan yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Nah, yang terakhir ada dari B.S. Meyers, tahun 1958, halaman 131 sampai 132. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Oke, kita lanjut ya. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, fungsi seni patung dibagi menjadi 3, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah dan media pemujaan. Contohnya yaitu patung dewa dan patung raja. Nah, ini contohnya. Yang kedua, ada patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Contohnya yaitu monumen dan patung pahlawan. Nah, seperti ini contohnya. Yang ketiga, ada patung sebagai fungsi fisik. Patung diciptakan semata-mata untuk dinikmati keindahannya, seperti patung yang dibuat di taman, patung dekorasi gedung, dan patung yang berfungsi untuk memperindah sebuah konstruksi bangunan. Ini contohnya. Oke, yang kedua ada bentuk dan jenis patung. Berdasarkan bentuknya, seni patung terbagi ke dalam 2 jenis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu patung figuratif. Patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang ada dalam kehidupan nyata. Contohnya, bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan yang dibuat sedemikian menyerupai bentuk aslinya. Nah, ini contohnya. Yang kedua, ada patung non-figuratif. Patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya, bersifat abstrak. Patung jenis ini biasanya hanya menampilkan garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya ada bahan dan alat berkarya seni patung. Yang pertama ada bahan. Bahan dalam berkarya seni patung dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak merupakan material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya yaitu tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya.
Nah, ini contohnya. Yang kedua, ada bahan sedang. Bahan sedang merupakan material yang tidak lunak dan tidak keras juga. Contohnya yaitu kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Nah, ini contohnya. Yang ketiga, ada bahan keras. Bahan keras merupakan material yang keras, dapat berupa kayu atau bebatuan. Contohnya yaitu kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Nah, ini contohnya. Kemudian ada bahan cor atau cetak. Bahan yang biasanya dipakai untuk proses ini adalah semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia lain seperti fiber atau resin. Nah, yang terakhir ada bahan-bahan lainnya. Merupakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita atau benda-benda bekas seperti kertas atau kardus. Oke, lanjut. Selanjutnya ada alat. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung berbeda-beda sesuai dengan bahan dan teknik yang digunakan. Di antaranya, yang pertama ada butsir. Merupakan alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Ini contohnya ya. Kemudian ada meja putar. Merupakan meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Nah, ini contohnya. Yang ketiga, pahat. Merupakan alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu, kayu, dan bahan keras lainnya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada sendok adukan. Berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Ini contohnya. Selanjutnya ada alat las karbit atau listrik. Nah, yang ini ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni patung dapat menggunakan beberapa teknik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik pahat. Teknik pahat merupakan teknik mengurangi bahan menggunakan alat pahat, seperti membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Kemudian ada teknik butsir. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, seperti membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudi. Selanjutnya yaitu teknik cor. Teknik cor yaitu membuat patung dengan cara membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Selanjutnya ada teknik cetak. Teknik cetak merupakan teknik dengan membuat bentuk yang disesuaikan dengan cetakan, sehingga membentuk bentuk yang ada pada cetakan, seperti membuat patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Nah, contohnya bisa lihat di sini. Nah, yang terakhir ada teknik assembling atau merakit. Teknik merakit yaitu membuat sebuah patung dengan cara menyambung, dapat menggunakan bahan besi, logam, kertas, kayu, bambu, dan lain-lain. Dapat disambung dengan cara dilas, dilem, atau diikat. Nah, seperti ini contohnya ya. Baiklah, kita sudah sampai di penilaian. Yang pertama, jelaskan pengertian seni patung menurut beberapa ahli. Sebutkan minimal 2. Yang kedua, amati gambar di bawah ini, kemudian sebutkan dan jelaskan fungsi seni patungnya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara bentuk seni patung figuratif dan bentuk non-figuratif. Dan yang keempat,
Amati gambar di bawah ini, kemudian jelaskan teknik serta alat dan bahan yang digunakan dalam membuat patung tersebut. Oke, selamat mengerjakan tugas. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.